Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini kita akan membahas penghalang hidayah Allah. Namun sebelumnya silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, saat kita telah sampai kepada kesimpulan bahwa sebagian manusia telah menggunakan hidayah Allah SWT dengan benar dan sebagian lagi menyia-nyiakan hidayah tersebut, tentu kita akan bertanya, apa yang menghalangi seseorang sehingga ia menyia-nyiakan hidayah Allah? Sedikitnya ada 3 hal yang menghalangi penggunaan hidayah Allah SWT dalam hidup seseorang, yaitu kekafiran, kefasikan, dan kezaliman. Kekafiran dalam surat Al-Maidah ayat 67. Kufr atau kafir adalah penutup. Orang kafir adalah orang yang menutup. Istilah kafir dalam teks Islam adalah sebutan bagi mereka yang menutup hatinya dengan hawa nafsu, kepentingan pragmatis, sehingga ia tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami yang dilihat dan tidak didengar, dan tidak juga mau mendengar teks wahyu berbicara. Sahabat Galeri Ilmu, kepentingan pragmatis yang biasa menutupi hati seseorang adalah kesombongan dengan harta, nasab atau ilmu dan keahlian atau jabatan. Kekhawatiran akan kehilangan harta dan jabatan serta status sosial juga sering menutupi hati seseorang sehingga jauh dari petunjuk wahyu dan rasio. Sejarah manusia telah mencatatkan kisah Fir'aun yang bermimpi tentang kekuasaannya yang hilang dan dirampas oleh anak keturunan Bani Israel, sehingga ia sangat ketakutan dan mengeluarkan perintah kepada masyarakat internasional untuk mencurigai dan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Fir'aun tidak mau lagi mendengar nasihat logika dari orang-orang dekatnya. Ia tidak mau mendengar Musa yang membawa wahyu Tuhan kepadanya. Akhirnya kita membaca bahwa Fir'aun adalah ikon kesombongan yang besar dan berani memproklamirkan diri sebagai Tuhan dengan kesewenangannya. Allah menyebut tingkah Fir'aun dengan innahu togo, tingkah yang melampaui batas, rasio dan realitas semesta serta hati nurani. Sahabat Galeri Ilmu, siapapun mengetahui bahwa Tuhan memiliki kemampuan penciptaan yang hebat, sementara Fir'aun tidak memiliki penciptaan sedikit pun. Kerajaan diperolehnya hanya sebatas keturunan belaka. Adakah logika yang membenarkan seseorang untuk mengakui sebagai Tuhan? Adakah realita yang dapat menerima seseorang memproklamirkan diri menjadi Tuhan untuk manusia lainnya sementara ia sendiri memiliki banyak kekurangan dan kelemahan sebagaimana manusia pada umumnya? Akibat kesombongan, seseorang akan terhalang untuk menggunakan akal sehatnya, terhalang untuk mempertimbangkan hati nuraninya, terhalang untuk mendengar petunjuk wahyu Allah SWT. Hawa nafsu akan membuat seseorang menjadi sombong dan hidayah Allah akan menjauhi darinya. Sebaliknya, menggunakan hidayah Allah SWT dalam memandang tantangan hidup akan menjauhkan seseorang dari hawa nafsu. Itulah jalan lurus yang selalu diminta saat membaca Al-Fatihah. Begitu juga kekafiran yang dimaksud bukan hanya tertuju pada non-muslim. Tidak sedikit seseorang muslim yang terhinggapi kekufuran dalam arti kesombongan, menganggap kekayaan yang dimiliki sebagai hasil usaha dan keahlian adalah kekufuran. Betapa banyak manusia modern yang menyembah menghalalkan segalanya, sains dan profesionalisme, dan menganggapnya sebagai pemberi kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Galeri Ilmu, yang kedua adalah kefasikan. Fusuk adalah pengingkaran. Orang yang fasik adalah mereka yang mengingkari perintah dan mengingkari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia cenderung mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini dan cenderung mempertanyakan
kebijakan dari larangan yang Allah SWT keluarkan dalam Al-Quran. Dalam kenyataan hidup, mereka yang fasik adalah orang yang sering melecehkan setiap perintah Allah SWT, baik dalam peribadatan, transaksi bisnis, ataupun ideologi dan keyakinan. Contoh, jika Allah memerintahkan untuk jujur dalam bertransaksi bisnis, maka orang fasik akan senang melakukan berbagai kecurangan, seperti menggunakan pengawet berbahaya, menggunakan pewarna berbahaya, bahkan menyulap sampah menjadi makanan siap saji untuk keuntungan bisnisnya. Dalam skala besar, pembisnis fasik akan senang menyuap pemegang otoritas regulasi sebuah proyek besar dan mengurangi standar operasional yang telah disepakati, sehingga membahayakan masyarakat luas untuk keuntungan bisnisnya. Sahabat Galeri Ilmu dapat menilai sendiri bahwa orang-orang yang melakukan seperti itu bukanlah orang yang menggunakan akal sehat, tidak juga menggunakan arahan wahyu. Mereka mengedepankan hawa nafsu dalam mengambil kebijakan bisnis mereka. Kefasikan akan menghalangi seseorang dari penggunaan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Allah memerintahkan kejujuran, sedangkan hawa nafsu mengajak kecurangan. Allah SWT menjanjikan keuntungan besar dengan berlaku jujur, dan hawa nafsu mengiming-imingi keuntungan besar dengan berlaku curang. Hidayah dan hawa nafsu tidak akan berjalan seiring. Hidayah adalah lawan dari hawa nafsu. Orang yang menggunakan hidayah akan terbebas dari hawa nafsu, dan orang yang menggunakan hawa nafsu akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan yang sering dilakukan akan melabelisasi seseorang menjadi fasik, dan kefasikan akan menghalangi seseorang dalam menggunakan hidayah. Ketiga, kezaliman. Zalim adalah lawan dari adil. Jika adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim adalah sebaliknya, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, membebani seseorang di luar kemampuannya adalah zalim. Membawa beban yang tidak disanggupinya adalah zalim. Memerintahkan perempuan untuk mencari nafkah adalah zalim. Menuntut suami akan hal yang tidak menjadi kewajibannya adalah zalim. Hidayah Allah mengajarkan agar seseorang melakukan sesuatu sesuai kapasitasnya. Kalau makan tidak boleh kekenyangan, jangan menerima amanah jabatan tanpa kemampuan dan keahlian. Berkatalah sesuai keperluan, terlalu banyak canda akan mematikan hati, dan banyak lagi ajaran keadilan lainnya. Sahabat Galeri Ilmu, orang yang zalim akan terhalang untuk menggunakan hidayah Allah yang selalu mengajarkan sikap-sikap adil. Halangan yang dimaksud adalah sikap enggan dan menolak dari dalam diri seseorang untuk menggunakan hidayah Allah. Tidak ada daya tarik untuk menggunakan hidayah Allah pada diri orang yang kafir, fasik, dan zalim. Mereka baru akan tertarik untuk menggunakan hidayah Allah dalam hidup ini jika mereka mau bertaubat dan meninggalkan kesombongan, kefasikan, dan kezaliman yang selama ini mereka lakukan. Jika ada yang bertanya, kenapa seseorang melakukan kezaliman, kefasikan, dan kekafiran? Jawabannya adalah semua itu merupakan pilihan mereka sendiri. Jika ada yang bertanya kenapa mereka memilih itu, jawabannya adalah mereka menggunakan hawa nafsu dalam menentukan pilihan. Maka janganlah mengkambing hitamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada seseorang yang tersesat, berbuat melampaui batas, dan merusak standar-standar kehidupan. Kesesatan mereka adalah pilihan mereka yang tidak menggunakan petunjuk yang Allah telah diberikan kepada setiap manusia. Berhentilah manusia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan yang menimpa diri dan keluarga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzolimi hambanya, namun hamba itu sendirilah yang memilih kezoliman untuk dirinya. Sahabat Galeri Ilmu, contoh kasus yaitu kasus Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan syirik. Jika kita mau membaca sejarahnya dengan teliti, maka kita akan temukan kebenaran yang sudah kita uraikan di atas. Abu Thalib adalah seorang tokoh masyarakat Arab dari suku Quraisy. Beliau dihormati
sehingga tidak ada orang yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya, karena Abu Thalib membela dan berpihak kepadanya. Ketokohan beliau sangat bermanfaat buat dakwah Islam yang baru lahir. Beliau mengerti benar bahwa yang disampaikan Muhammad adalah benar-benar wahyu Allah SWT. Beliau mengerti bahwa berhala bukanlah Tuhan yang pantas disembah, bukan tempat meminta kemenangan dan kekayaan. Beliau memahami bahwa yang selama ini diyakini oleh masyarakat Arab adalah kesesatan. Setelah semua dipahami dan mengerti, beliau tetap tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu lantaran khawatir akan kehilangan ketokohannya di hadapan masyarakat Arab waktu itu. Hidayah Allah dalam berbagai bentuk ditolak oleh Abu Thalib karena hatinya tertutup dengan kegengsian, status sosial yang dimilikinya. Itu pilihannya sendiri. Seseorang nabi atau ulama pewaris nabi hanya membantu mengarahkan dan menyarankan untuk menggunakan hidayah Allah yang ada. Mau atau tidak diarahkan, itu pilihan masing-masing. Contoh yang kedua, memahami doa mohon hidayah kepada Allah. Meminta hidayah kepada Allah tidak selalu berarti belum memiliki hidayah itu. Contoh, seseorang memiliki bola lampu di rumahnya, lengkap dengan saklar on-off-nya. Namun daya listriknya tetap memiliki oleh sumber listrik itu sendiri, yaitu PLN. Masyarakat tidak bisa menggunakan bola lampunya jika tidak ada aliran listriknya. Untuk mendapatkan aliran listrik, mereka harus mengajukan permohonan dan siap mematuhi aturan-aturan PLN tertentu. Jika suatu saat masyarakat merusak aliran listrik itu, maka pihak PLN akan memutus aliran listriknya. Jika kita memahami contoh tersebut, maka kita akan paham maksud meminta hidayah kepada Allah SWT. Meminta hidayah Allah berarti meminta kekuatan tambahan untuk menggunakan hidayah yang telah difasilitasi. Melakukan kesombongan, kefasikan, dan kezaliman akan memutus kekuatan yang diberikan sehingga wahyu tidak berfungsi, akal sehat akan mati, hati nurani mandul, indera penglihatan dan pendengaran tidak berfungsi, dan alam semesta menjadi tidak berarti. Sahabat galeri ilmu, hidayah Allah sangatlah kita butuhkan. Hidayah akan membimbing kepada kebaikan hidup manusia. Hidayah telah difasilitasi oleh Allah dalam diri manusia dan lingkungan kehidupannya. Dengan hidayah itu seharusnya tidak ada manusia yang tersesat dan tidak ada kerusakan dalam kehidupan di muka bumi. Hawa nafsu adalah sisi lain dari diri manusia yang juga menjadi fasilitas hidup mereka. Namun ia menjadi faktor segala keburukan dan kerusakan yang timbul dari diri manusia. Dengan hidayah Allah, manusia dapat mengarahkan nafsu sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Maukah seseorang menggunakan hidayah tersebut? Itu adalah pilihan yang dimiliki konsekuensi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.